mengungkapkan bahwa harusnya yang dipersoalkan adalah selisih suara. Itu ya pendapat saudara ahli. Saya akan membacakan putusan Pilpres pertama kali tahun 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salahuddin Wahid, dan pertimbangan yang bersifat kualitatif halaman 53 dan 54 dari putusan MK. Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh pasal 22E ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Oleh pasal 22E ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang tercantum dalam pasal 22E ayat 1 dan 5. Sudah bisa ditangkap. Ya. Dan itu MK mengatakan bahwa mereka adalah pengawal konstitusi. Jadi karena itu kalau ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan MK untuk mereview kembali jalannya pemilu yang sudah ada. Nah, apakah saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK tahun 2004 itu salah? Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah saya paham Anda mengatakan bahwa putusan 90 itu self-executing. Kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan walaupun menurut pendapat Prof. Yusril itu kontroversial, dan bahkan Prof. Yusril juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah karena harus ada konsultasi dengan DPR dan lain sebagainya. Kami berpendapat bahwa walaupun putusan MK itu berlaku erga omnes, berlaku sejak dibacakan dalam persidangan, tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden ada prosedur yang harus dahului, dan kita tahu bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini sudah berusaha dalam sidang. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah sidang sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang hari ini terus berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Tim hukum Prabowo Gibran menyiapkan ada 14 orang yang terdiri dari 6 ahli dan juga 8 orang saksi, saudara. Kami menyiarkan secara langsung Breaking News Kompas TV dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama saya Adisti Larasati. Saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi menjalani sidang atau mengadakan sidang sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Dan tim hukum Prabowo sendiri sudah menyiapkan ada 14 orang yang terdiri dari 6 orang ahli dan juga 8 orang saksi, saudara. Dan kita masih akan terus mengikuti bagaimana keterangan ahli. Dalam hal ini adalah dari pihak terkait, yakni dari Prabowo Gibran yang sudah dihadirkan. Setidaknya ada 6 orang ahli, saudara, yang dihadirkan dalam sidang sengketa hasil perselisihan hasil pemilu 2024. Untuk ahli sendiri, saudara, kita lihat bersama ada sejumlah nama, diantaranya ada Desmi Hardi, kemudian ada juga Dr. Andi Muhammad Asrun, kemudian juga ada Abdul Khair Ramadan, kemudian juga ada Amir Ilmar, ada juga Margarito Kamis, dan juga ada Dr. Edward Komar Syarif, dan juga ada Dr. Halilul Khairi. Sementara untuk saksi yang memang sudah disiapkan dari pihak terkait, dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Prabowo Gibran,
ada Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga ada Supriyanto, kemudian juga ada Gani Muhammad, Andi Batara Livu, kemudian ada Aceh Hasan Syazili, ada Abdul Wahid, kemudian juga ada nama Hasan Nasbi, dan juga ada Muhammad Kodari. Tadi sebelum kita melihat bagaimana ahli dan juga saksi disumpah sebelum mendengarkan keterangan, ada sejumlah keterangan yang kemudian dari kubu 01 dalam hal ini adalah tim kuasa hukum Anies Muhaimin yang menyatakan keberatan dengan sejumlah saksi dan juga ahli. Namun kita lihat sejenak dulu bagaimana jalannya sidang sengketa hasil pemilihan umum Republik Indonesia ini. Kita akan saksikan bersama keterangan dari ahli dari pihak terkait Prabowo Gibran berikut ini kepada Anda. Tidak masukkan Provoce. Pemilu kada, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi oleh karena itu tidak bisa bedakan. Kemudian juga ada putusan MK, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kutip ini putusan MK. Ya. Yaitu putusan 97. PU 11 2013. Ini sangat prinsipal sekali dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilu kada itu masuk rejim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional. Walaupun sudah dirubah kemudian. Tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan kita keluarkan ini. Pemeriksaan sengketa pemilu biarkan dibentuk oleh pengadilan khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang. Biar marwah kenegarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara itu. Kemudian soal penetapan hasil ya. Misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Repli ya, bahwa memang ada persoalan yang dalam pemilu kada. Saya berikan contoh ekstrim Pak Repli, Pak Bambang ya, terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga, dihukum 7 tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirban Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Robi namanya, supaya lebih keren karena tinggal di kota. Ya. Tapi oleh mahkamah digali kebenarannya itu karena situasi ekstrim sekali. Dicari data tidak ada. Didapatkan keterangan ahli bahwa betullah sinonima persamaan antara orang bernama Dirban Mahmud dan orang bernama Robi. Itu kondisi ekstrim, Pak. Ya, diulang. Tapi ini Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi, dan itu biasa. Kalau seorang merasa itu sudah tidak usah diulang-ulang. Ya. Pertanyaan pihak terkait Pak Niko tadi jawab dulu. Yang mana Pak? Dari penanya dua pihak terkait. Oh, pihak terkait. Yang pertama Pak Oce kan sudah dijawab. Ya. Yang pertanyaan Pak Niko satunya. Oh ya. Tadi pertanyaan kedua tentang beda pemilu kada dengan pemilu nasional. Kira-kira gitu Pak ya. Pertanyaan saya. Singkat-singkat bisa ya, diulang Pak. Pertanyaan saya, bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah
dengan demikian dapat dibenarkan? Saya kira sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil perolehan suara. Tapi bukan sekedar suara itu. Bagaimana suara itu diperoleh dan kemudian apakah terjadi pengurangan, di mana terjadi pengurangannya, apakah di Sumatera Barat atau di Aceh, itu harus dibuktikan secara matematis. Tapi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator. Ini ajas betul. Itu soal keadilan. Kenapa suara ditaruh di ujung? Karena ini persoalan kedaulatan rakyat, ini refleksi kedaulatan rakyat. Rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial, sebagai mengatakan adalah Jean Rousseau. Tidak bisa diterapkan, Pak. Dari sejak awalnya rahimnya beda, Pak. Mudah-mudahan terjawab, Pak. Ya, yang dari Pak Heru. Pak Heru, oke. Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada, sengketa pemilu kada bisa diterapkan dalam pilpres, kira-kira gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena implikasinya sekali lagi, ya sejarah asal muasalnya beda. Implikasinya ada mengerti. Ya, kalau saya suruh ulang secara langsung, kenapa suruh ulang langsung? Menggugurkan, pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya, hanya Prabowo bertanding, dicari gantian. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi saya ngerti itunya. Jadi nggak bisa, Pak. Ya, kemudian terjadi perkembangan. Ya, perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada. Saya lihat sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi, sejatinya mahkamah ini, mahkamah ya, dilihat dari putusan-putusan dan kemudian sejarah perdebatan putusan MK. Mahkamah ini ingin menyampingkan kok, mengeluarkan pemeriksaan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perundang-undangan. Itu, Pak. Jadi tidak selamanya misalnya perkembangan kemudian ingin diterapkan. Itu tahun berapa? Kembali pada Mas Bambang bahwa putusan 2019, Pak, itu jelas menggarisbawahi bahwa sengketa proses di Bawaslu di MK-nya. Saya kira itu jelas, Pak. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab Mas Bambang. Oh, yang kedua belum. Mas Refli, Mas Heru ya. Yang quote non tadi. Ya, quote non itu. Kira-kira itu jawabannya. Bukan, seandainya tidak bisa. Kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya? Ah, itu soal nanti, Pak. Itu soal politik hukum, ya. Nggak bisa dibahas sekarang. Perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya, yang pertanyaan Pak Refli, jawab. Nah, ini tadi dikutip putusan sengketa Pilpres 2004 ya. Kita pakai yang terakhir, Pak, 2019. Kembali lagi, itu yang paling anyar, paling baru. Silakan Bapak baca secara teliti, ya, putusan 2019. Itu jawaban saya, Pak. Bisa dikutipkan nggak 2019 bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara ahli? Gimana? Putusan 2019 itu bisa dikutipkan nggak? Bagian mana yang mendukung pendapat saudara ahli bahwa itu hanya hitung-hitungan aja? Izin yang mulia, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan tidak dialogis. Melalui hakim ya, Pak Refli. Hakim ya. Ya, itu baca amalnya saja, Pak. Gampang itu, ya. Ada baca amalnya setelah pulang dari sidang. Ya. Pak Asron ada penegasan bahwa di putusan 2019 di bagian mana yang itu menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian-bagian penghitungan suara saja, tidak berkaitan dengan TSM lah. Contoh realnya itu. Ada tidak pada bagian itu? Ada ya. Ini saya kutip. Bahwa putusan MK ya hasil pemilu 2019 nomor 01 PHPU Pres 17 Februari 2019 menyatakan antara lain ya, putusan tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu. Ya, kalau Anda lihat tracking sendiri bisa dapat ya, itu di bagian dalam putusan. Makasih. Ya, catatannya itu belum menjawab yang mulia ya, sebagai catatan. Ya. Untuk lengkap jawaban Anda periksa sendiri. Itu kita tidak bisa paksa juga, ahli harus menjawab apa yang Anda tanyakan. Nanti kami yang menilai. Sudah cukup ya? Yang pertanyaan kedua Pak Refli juga sudah ya? Saya kira sudah, Yang Mulia. Sudah komplit. Sudah komplit ya? Iya, Pak. Dari hakim? Oh ya, dari hakim.
Jadi kalau saya lihat, karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90, kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 141. Jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tidak salah. Saya yakin itu tidak salah. Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Ya. Itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah? Benar. KPU melaksanakan itu berdasarkan putusan MK. Dikesampingkan PKPU. Itu jawaban saya, Yang Mulia. Baik, Pak Hakim. satu lagi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Arif. Ya. Pak Asrun. Ya, Prof. Asrun. Saya nggak bertanya, tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia. Memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda. Supaya kita kalau bicara clear ya. Saya pengen tidak bertanya, tapi pengen mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begini Pak Asrun, di dalam halaman 5, makalahnya Prof. Asrun, itu ditulis begini, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing. Memang secara teoretik Pak Asrun sudah baca disertasinya Pak Marwarar kan? Baca Yang Mulia. Ya, kebetulan itu di Undip, Ya, saya ikut waktu itu ujiannya. Ya, karena saya juga waktu itu jadi dekan, jadi saya tahu persis. Ya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self. Nah, Pak Arsul bisa memasukkan ini sebagai self-executing. Ya, ya. Itu tidak masalah. Ya, karena guru besar itu berpendapat salah, siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru kan begitu kan. Jadi nggak masalah sebetulnya. Ya. Tapi terus begini, Pak Arsul menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan. Tapi kemudian kalau Pak Arsul menyatakan putusan Mahkamah nomor 102/PUU 6 Romawi tahun 2009 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu, mohon untuk dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan, tapi dicek kembali. Karena kalau pada waktu itu, kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03, Putu Arte, mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102/PUU 6 Romawi tahun 2009 itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU merubah PKPU-nya. Karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU merubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR. Tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR. Jadi ini tidak bisa dipersamakan. Tapi kalau berpendapat bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu self-executing dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, itu tidak ada masalah pendapat itu gitu ya. Tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102, karena 102 begitu diputus Mahkamah langsung malamnya Pak Putu Arte yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya. Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya clear, karena kita berhukum harus presisi, harus cermat. Terima kasih Pak Arsul. Terima kasih Pak. Kita sama-sama guru besar tidak boleh saling mendahului kayak biskota. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Pak Asrun cukup? Cukup Yang Mulia.